Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Data Tahiri, dengan NIM 230101201163 dari Prodi Ilmu Komputer. Di video kali ini, kita akan membahas video tentang materi Red Hat dengan Lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Di mana tujuan lab kali ini yaitu pertama, memverifikasi dan memperbaiki configurasi objek atau mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi label serta port pada manifest YAML, yaitu deployment dan service di Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Lalu kedua ada deploy tracer RHOCP mengaplikasikan konfigurasi YAML ke dalam cluster menggunakan CLI atau OC atau OpenShift Client. Lalu terakhir kita akan debugging Microsoft Service, kita akan debugging microservice atau memperbaiki masalah inter-service communication atau menghubungkan Quater's UI ke Quater's API dan memulihkan POD atau pod yang mengalami crash loop backup. Nah, pertama-tama kita akan menjalankan lab-nya dengan perintah lab start OpenShift -lab. Pertama, kita jangan lupa buka terminalnya dan ke activities terminal. Lalu teman-teman sesuaikan saja gimana tampilannya. Nah, jangan lupa kita copy dan ini dinyalakan dulu. Oke, sebentar. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul 5 tahapan yang akan kita bereskan. Jadi ini sudah ada 0 passing dan 5 filling. Oke, kita tidak perlu tutupnya. Kita menutup tab ini, kita tambah tab baru. Dan kita perbesar. Nah, kita lanjut. Kita login ke cluster developer user sebagai pengguna developer. Dengan kita mengcopy OC login -u untuk username dengan nama developer dan -p untuk password dengan password developer dan // untuk memisahkan dengan kode di bawah agar tidak dilakukan di perintah dan https API ocp4 example.com URL-nya dengan port 6443. Kita copy saja. Oke, dan kita pakai open text dialog karena multi line. Copy. Dan lalu kita enter. Nah, kita sudah login sukses. Lalu kita masuk ke pada 1.2. Untuk memastikan kita apakah sudah ada di project OCP-lab dengan perintah OC OpenShift Client project OCP lab nama file. Kita copy paste. Oke, ready. Kita sudah masuk. Lalu kita ke berikutnya, yaitu kita pindah ke directory kerja yang berisi file YAML-nya, yaitu cd change directory dengan do018 lab OpenShift lab. Copy, taruh di sini. Lalu kita enter. Ya sudah.
Nah, lalu kita masuk ke tahap 3, yaitu mengedit dan menjelaskan dan deployment YAML, dan kita membuka file deployment YAML menggunakan nano beserta nomor baris. Itu nano itu untuk mengedit filenya yang kita diperintahkan di 3.2. Pertama-tama kita disuruh meng-create text editor dengan nama deployment.yaml. Kita copy, nah, paste di sini, kita buat. Nah, di sini kita invalid. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah invalid tersebut. Lalu kita masuk ke 3.2. Kita menggunakan, di sini kita akan membuka file editor dengan deployment.yaml untuk kita mengedit dan memodifikasi subject selector, match label, spek dan metadata, dan label titik label. Pertama kita menggunakan perintah nano min_l untuk file tersebut, min_l. Oke. Dan nama filenya itu deployment.yaml. Nah, paste di sini, kita enter. Nah, di sini udah kita diberikan text editor yang di sebelah kiri dan bentuknya lebih rapi karena ada nomornya. Nah, di sini kita disuruh memperbaiki quotes yang belum ada API-nya. Di sini apps-nya belum ada API-nya. Kita masukkan. Sesuaikan sama yang di sebelah kiri. Minus API. Ada labelnya sudah ada. Oke. Kita Ctrl O untuk menyimpan, Enter, dan Ctrl X untuk menutup. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke berikutnya, create. Kita suruh membuat deployment by using the deployment.yaml. Kita copy, OC, OpenShift Client, create, membuat, dan min_m untuk opsi menunjuk lokasi file manifest yang akan digunakan, yaitu deployment.yaml. Copy, paste di sini. Oke, sudah di-create. Lalu di sini kita bisa verifikasi apakah sudah ready statusnya running. Untuk mengajarkan statusnya kita menggunakan kode OC get PO. Copy. Nah, OC itu tool dari OpenShift CLI, lalu get itu
perintah untuk mengambil atau menampilkan daftar resource, dan PO, singkatan dari alias resmi dari kata pods atau unit terkecil pelaksana kontainernya. Nah, di sini code CPI-nya sudah running, dan di sini code UI-nya masih crash loop back off. Lalu kita lanjut perintah keempat, mengedit service YAML dengan nano. Nah, sini kita langsung open relational service YAML, set as edit, dan configuration dan service on port 80 kita suruh sesuaikan. Coba kita gunakan nano min l, kasih nama file itu service.yaml, copy, paste, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Ini kita suruh mengganti portnya menjadi 80. Ini kita ganti, kita sesuaikan. Di sini target portnya juga disuruh ganti menjadi 80. Lalu configure the service request port with terus API label. Di sini apps-nya kita suruh tambahkan atau menyelesaikannya menjadi codes API minus API. Lalu namanya juga kita serahkan jadi code API. Bentar, nah API, lalu kita simpan dengan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl F untuk keluar. Jadi kita ke 4.5 disuruh membuat service dengan service.yaml dan perintah oc create min app service YAML. Copy, paste, lalu enter. Nah, sini kita sudah buatkan. Coba kita cek apakah sudah masuk. Perintah get PO. Nah, belum. Lalu di sini 4.6 kita di dulu kita kasih service configuration yang telah kita buat tadi. OC descript service quest API. Copy, sini kita paste. Nah, di sini udah sesuai. Nih, quest sampai open lab selector quest minus API dan portnya 80 TCP, endpointnya sesuai.
Describe itu merupakan sub atau perintah untuk menampilkan detail mendalam atau termasuk status, endpoint, dan servernya. Lalu service itu jenis resource yang dipicunya. Lalu quest.tp nama objek service spesifik yang kita telah buat tadi. Lalu di sini kita akan disuruh verifikasi quest UI-nya di kontainer dengan perintah oc get po lagi. Cek. Oke. Ini API-nya sudah running. Lalu kita disuruh restart the UI container dengan mendelete apps quest UI label-nya. Dan perintah oc delete -1 apps minus UI gitu. Oke. Nah, menangkap tadi itu yaitu menangani POD request yang error dan uji coba karena SUI sempat gagal menemukan quest API-nya. Saat awal dinyalakan, POD tersebut berada pada status crash loop backup dan lalu kita perlu menghapus port lama agar development quest API membuat port baru yang segar. Nah, di sini sudah delete. Lalu kita cek lagi dengan perintah oc get po. Enter. Oke, di sini sudah running semua. Kita sudah mendapatkan POD yang baru. Nah, lalu terakhir kita disuruh cek browser dengan URL http, kita copy saja http //UI ocp quest -UI -ocp -lab.apps ocp 4.example.com. Copy, kita buka di activities, lalu kita buka browser Firefox. Lalu kita copy paste di sini, kita cek URL apakah sudah berjalan. Kita lihat dan berhasil. Akhirnya kita berhasil juga ya guys. Dan terakhir jangan lupa untuk CD dan lab finish OpenShape lab untuk mengakhiri lab ini agar lab berikutnya tidak bertabrakan. Bentar. Kita tunggu sebentar dan sambil kita mengecek apakah di sini selesai list yang kita akan selesaikan. Nah, di sini sudah 5 passing dan 0 failing. Kita cek sebelah apakah sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Tairi, mohon doa. Dah.